kembali lagi di Femela Ask the Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti biasanya nih, di Femela Ask the Expert kita selalu memiliki topik-topik yang sangat menarik, terutama mengenai kesehatan pada perempuan. Untuk kali ini, sesuai dengan tema Femela, My Breaking Up Stories, Femela Ask the Expert kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya bangkit setelah mengalami patah hati. Tentunya aku tidak sendirian, sudah hadir Dr. William Surya Atmaja, dokter spesialis kesehatan jiwa, Rumah Sakit IMC Alam Sutera dan Pulau Mas. Halo dok, apa kabar? Halo Kiki, baik. Kiki gimana kabarnya? Baik dok, mau nggak disapa dulu sahabat Femela? Oke, halo semuanya sahabat Femela, bersama saya Dr. William Surya. Saya berpraktek di IMC Pulau Mas dan IMC Alam Sutera sebagai psikiater. Terima kasih Femela udah mengundang saya ketiga kalinya nih ya. Tema kali ini, bangkit kembali setelah patah hati. Tema yang sangat menarik ya dok. Menarik dan banget. Sangat relate pastinya, setiap orang pasti pernah jatuh cinta dan akhirnya mengalami patah hati gitu kali ya dok ya. Benar. Oke, nah di Femela Ask the Expert ini seperti biasanya kita memiliki 10 pertanyaan terpilih nih dok dari sahabat Femela. Sekarang saya sudah punya 10 penanya dan langsung aja kita bacain satu persatu ya dok ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih dari Indah Pansa. Apakah wajar jika kita masih mengalami trauma pada masa lalu, lebih ke perasaan kecewa, padahal sudah berangsur lama, tapi masih suka trauma walau sudah mencoba metode yoga, nenangin diri, dan sebagainya. Apakah perlu harus ke dokter untuk hal tersebut? Oke, pertanyaan pertama udah sulit ya. Udah berat loh. Udah berat ya. Oke, jadi tadi ada kata trauma ya. Jadi membahas trauma ini juga bakal panjang maksudnya nih Ki. Jadi trauma ini kan dua orang yang sama mendapat peristiwa yang sama bisa persepsinya beda. Yang satu bisa jadi trauma, yang satu bisa biasa aja gitu ya. Tapi saya percaya apapun yang membuat seseorang itu trauma berarti valid gitu. Maka penanya ini mungkin telah mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah tadi penanya ini udah menanyakan wajar atau enggak trauma merasa kecewa. Jawabannya wajar. Karena itu sesuatu yang traumatis gitu ya. Nah, tadi si penanya ini sudah mencoba teknik yoga, teknik relaksasi. Saya harus jujur dulu, kalau saya itu bukan ahli yoga sebenarnya. Tapi saya tahu yoga ada yang beberapa saya searching di YouTube gitu ya. Yoga bisa buat healing dan lain sebagainya. Tapi karena saya bukan guru yoga ataupun mendalami yoga, jadi saya nggak menjawab itu. Maksudnya saya nggak tahu banyak gitu ya. Tapi terkait teknik relaksasi itu kan sudah dicoba dilakukan, sudah coba yoga juga, berarti sudah mencoba beberapa cara nih buat dia menenangkan diri ataupun mengobati traumanya. Ternyata belum berhasil kan? Berarti mungkin jawabannya ya, mungkin sudah saatnya mencari pertolongan profesional, psikolog atau psikiater untuk kita menyelami sebenarnya traumanya itu berdampak seberapa berat sih buat dia. Dan takutnya dia ada core belief itu sesuatu kepercayaan yang dia anut dan dia belum bisa lepas dari itu, sehingga itu masih mengganggu kehidupannya gitu. Jadi kalau sudah mencoba berbagai metode pada akhirnya ya sebaiknya datang ke profesional, ke ahlinya gitu ya dok ya? Iya. Karena saya sendiri banyak kayak klien gitu yang udah ke psikolog atau udah mencoba berbagai cara alternatif kayak tadi yoga ataupun metode healing gitu ya sekarang dan belum berhasil, kayak misalkan journaling, dia udah jalan-jalan, refreshing, belum berhasil berarti kan udah mencoba nih setidaknya. Ya mungkin sudah saatnya ke profesional biar lebih dalam gitu loh pembahasannya, karena mungkin butuh psikoterapi atau butuh pengobatan takutnya. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Dwi Priyatinisi. Bagaimana cara agar patah hati tidak berlarut-larut? Karena kalau bicara masalah perasaan, tiap orang kan kadarnya beda-beda dalam menangani patah hati tersebut. Soalnya teman sampai ada yang menyakiti dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk menenangkannya agar didengar? Oke, pertanyaannya bagus banget nih ya. Jadi kalau tadi, karena kadarnya beda-beda, benar tuh. Karena tiap orang mempersepsikan patah hati itu berbeda-beda ya. Ada yang sampai ekstrimnya menyakiti diri seperti itu. Bahkan ada yang sampai bunuh diri kan. Kalau misalkan kita baca berita, dengar nggak yang akhir-akhir ini ada berita cowok, dia mahasiswa kedokteran terus gantung diri di kos ceweknya. Iya, itu serem banget kan. Jadi patah hati ini dampaknya itu luar biasa. Yang penanya ini mengatakan temennya sampai menyakiti diri. Nah, sebenarnya orang menyakiti diri itu kan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan tanpa kata-kata. Jadi maksudnya berarti buat teman si penanya ini udah sampai
segitu menyakitkannya buat dia. Sampai dia lebih memilih menyakiti diri dan lebih merasakan sakit fisik daripada sakit di dalam emosinya gitu kan, sakit emosional ya. Berarti itu sangat menyakitkan lah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama untuk si penanya, kalau temennya mengalami itu, dengarkan saja, jangan terlalu banyak dinasehati kayak kamu harus bersyukur, kamu harus lebih banyak berdoa, jangan begitu, jangan dikritisi, jangan dihakimi, dengarkan aja, membuat teman si penanya ini sadar bahwa kamu ada untuk dia gitu, bahwa kamu ada kapanpun dibutuhkan. Dan kalau memang sangat menyakitkannya dan kamu sendiri nggak bisa membantu dia mengelola itu, mungkin boleh sarankan ke profesional gitu, karena mungkin butuh bantuan yang lebih bisa membantu. Selanjutnya nih, pertanyaan ketiga dari Eza Shinta. Akhir-akhir ini saya sering merasa kehilangan jati diri karena beberapa hal berat yang pernah saya lalui. Awalnya saya orang yang ceria dan tergolong ekstrovert. Namun sekarang saya jadi suka menyendiri dan pura-pura bahagia dan suka tiba-tiba menangis, Dok. Bahkan merasa semua orang tidak peduli dengan saya. Hal apa yang harus saya lakukan agar tidak merasakan hal demikian lagi, Dok? Ini pertanyaannya juga sangat deep nih ya, dalam banget. Jadi tadi kata kuncinya kehilangan jati diri dan ada dia pura-pura bahagia ya, menunjukkan bahagia. Dan jadi, merasa orang-orang tuh tidak peduli lagi orang-orang tidak dengan peduli. dia, Dok. Jadi kalau saya bisa menjawab, kalau kamu pura-pura bahagia berarti kamu aja membohongi diri kamu sendiri loh. Gitu. Dengan kamu membohongi diri kamu sendiri, maka itu berarti kamu memiliki hubungan yang nggak baik buat diri kamu. Gimana orang lain bisa ngerti kamu kalau kamu sendiri aja berbohong sama diri sendiri. Jadi kalau ada perasaan yang nggak nyaman, apakah itu marah, sedih, kecewa, rasa bersalah, frustasi, kita jujur aja, kita ungkapkan aja, kita kelola, kita terima perasaannya. Jangan kita deny, jangan kita sangkal dan kita pura-pura pakai topeng gitu loh. Menunjukkan bahwa kita bahagia, kita baik-baik aja. Ya nanti akhirnya kayak gitu, karena kamu pendem, kamu berpura-pura, lama-lama perasaan itu terkurung dan dia tuh kayak jadi tantrum gitu loh. Kayak anak kecil yang nggak boleh keluar gitu, tantrum, dan akhirnya perasaan yang muncul kayak tadi tuh bisa tiba-tiba menangis. Bahkan kalau saya boleh coba-coba tebak nih, selain dia bisa tiba-tiba menangis, mungkin ya kamu juga lebih merasa gampang marah akan hal-hal kecil, gampang tersinggung. Kok biasanya saya nggak sebaper ini, tapi sekarang dia ngomong gitu aja saya baper banget gitu. Jadi karena itu terlalu banyak memendam dan membohongi perasaan sendiri. Jadi apa ya, Dok? Kita dibilang dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi ya, Dok ya? Betul, karena terlalu banyak dipendam. Oke. Kalau seperti itu alangkah baiknya dia nangis dulu atau gimana, Dok? Oke, pertanyaan bagus, Ki. Jadi sebaiknya dia keluarkan emosinya. Tuhan kan bikin perasaan sedih, bikin saluran air mata, ada fungsinya kan. Makanya kita perlu menangis. Kita boleh menangis, boleh marah gitu ya. Tapi jangan sampai terjebak di situ aja. Yang terpenting kita perlu mengelola. Nangisnya boleh, tapi jangan sampai kita berlarut kayak masuk gitu ya? Berlarut dan kayak spiral kesedihan sampai ujungnya kita menyalahkan diri sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Kita nangisin, keluarin boleh, tapi yang terpenting apa pelajaran yang bisa diambil gitu, dan kita bangkit lagi. Selanjutnya nih, dari @nona_line_ta. Bagaimana cara mengisi kekosongan diri setelah mengalami kehilangan? Karena seringkali setelah patah hati, ketika bertemu orang banyak, kita bisa bersikap baik-baik saja. Namun, ketika sendiri terasa hampa, tidak bergairah dan tidak ingin melakukan apapun. Apakah ada batasan waktu ideal untuk memvalidasi perasaan diri sendiri akan rasa cemas, sedih, dan sebagainya? Saat di posisi kapan kita harus mencari bantuan, Dok? Wow. Oke. Juga bagus pertanyaannya, mirip sama pertanyaan sebelumnya nih ya. Jadi pas di depan orang banyak dia merasa senang, pas sendiri merasa kekosongan, hampa gitu ya. Dan gimana cara ngisi kekosongan diri? Yang pertama gini, kita memang perlu mengisi kekosongan dengan, kalau sekarang istilahnya healing gitu ya, healing atau self care. Jadi ketika kita mengalami patah hati, kita coba lakukan hal-hal yang tadinya kita nggak bisa lakuin pas kita lagi ada pasangan. Mungkin pasangan kita terlalu posesif, terlalu mengontrol, terlalu mengekang, jadi kita nggak punya waktu buat diri kita sendiri, nggak punya me time gitu ya. Nah, lakukanlah hal-hal tersebut. Terus tadi kan juga di depan orang lain bisa ceria. Kalau bisa ada support system, ada sahabat atau keluarga yang bisa penanya ini curahkan perasaannya. Karena kalau kita pendam sendiri, itu memang beresiko mengalami depresi, karena kita merasa sendirian.
Padahal kita sendiri yang nggak membuka diri. Gimana orang lain bisa tahu apa yang kita rasakan kalau kita nggak membuka diri gitu loh. Jadi sebaiknya coba isi kekosongan dengan hal-hal yang disukai. Cobalah hal baru, misalnya belajar bahasa baru, ke museum, jadi sukarelawan, atau belajar skill-skill baru dari YouTube gitu kan banyak gitu ya. Atau mengembangkan diri tuh, baca buku pengembangan diri, lihat Vimela punya Instagram ya kan banyak tuh tentang self-empowerment misalnya. Jadi itu lakukan, dan tadi menjawab ada nggak waktu yang valid? Ya, Jawabannya nggak ada. Oke, waktu yang ideal untuk memvalidasi perasaan Iya. ya. Jadi gini, tiap orang beda-beda. Ada teman kita yang abis putus seminggu kemudian udah punya pacar. Oke. Ada temen yang putus tahun depan aja masih nggak berani pacaran gitu kan. Jadi tiap orang beda-beda. Tapi intinya harus dikelola. Rasa sakit hatinya itu, traumanya itu perlu dikelola. Kalau nggak dikelola mau bertahun-tahun pun nggak akan bisa sembuh gitu. Oke, akan terkungkung di situ aja gitu Iya, ya. rasanya stuck hidup ini gitu. Oke. Nah, katanya saat di posisi kapan kita harus mencari bantuan, Dok, katanya? Ketika kita udah mencoba mengelola ini gitu ya, mencoba mencari cara kayak journaling, atau kita udah liburan gitu ke Bali, kemana, tapi kok rasanya masih begini-begini aja ya, dan itu mendominasi perasaan gak enaknya, perasaan sedihnya. Kita di kantor sering ke toilet buat nangis, setiap malam nangis, atau mungkin kadang sampai mimpi buruk. Saya ada tuh klien sampai mimpi buruk tentang, keinget terus aja gitu tentang iya hubungan pacarannya. Bahkan lewat di depan restoran yang dia pernah makan, itu dia kayak langsung deg-degan gitu. Jadi itu kan jadi kayak trauma ya, kayak PTSD tuh. Nah kalau kayak gitu udah sampai mengganggu, baiknya cari pertolongan. Selanjutnya nih, dari Chandra Dewi. Setelah patah hati dalam hal asmara percintaan, apakah boleh langsung mencari pengganti? Apabila ada yang mendekati supaya tidak terlarut dalam kesedihan, boleh ya, Dok ya? Terus atau sebaliknya, memulai hubungan kembali setelah beberapa lama, Dok? Oke, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Jadi untuk menjawab ini, jawaban cepatnya boleh ya, boleh enggak. Nah, tapi kapan iya, kapan enggak? Pertama kita begitu putus misalkan, boleh nggak langsung dapat yang baru? Kalau kita putusnya karena misalnya pasangan kita tahu nggak baik buat diri kita gitu ya, dan kita memang sudah berdamai nih sama masa lalu kita udah take the lesson, udah ambil pelajarannya, terus tiba-tiba ada orang baru nih yang bagus dan memang menyayangi kita, ya hajar lah ya gak? Kenapa enggak ya, Kenapa Dok ya? enggak? Iya boleh banget. Tapi kalau kita dari mantan sebelumnya nih belum beres, maksudnya kita masih sering teringat-ingat, masih suka trauma, hati-hati, kita beresin dulu. Karena ada pepatah kan dari guru saya, it takes two to tango ya. Jadi perlu dua orang untuk menari tango. Jadi kadang-kadang kita mendapat pasangan yang toxic gitu ya, zaman sekarang istilahnya toxic relationship. Jangan-jangan karena kita yang menarik orang-orang yang toksik ke kita loh. Nah, jadi lihat polanya. Kalau memang kamu ujung-ujungnya balik lagi ke orang yang suka mukulin kamu, atau orang yang suka selingkuh, atau orang yang suka ngata-ngatain kamu secara emosional ya, jangan-jangan ada sesuatu di dalam diri kamu yang perlu diolah dulu traumanya. Kalau kayak gitu kamu jangan buru-buru cari. Takutnya kamu kejebak lagi di lubang yang sama. Gitu, kayak lingkaran keputusasaan gitu. Oke, pertanyaan yang keenam nih, Dok. Dari Aiga Tiara. Apakah patah hati yang meninggalkan trauma dan depresi bisa untuk sembuh? Dan apakah menyibukkan diri itu menjadi salah satu cara yang efektif? Pertanyaan bagus. Jawabannya bisa. Bisa sembuh. Jadi depresi aja bisa sembuh, trauma pun bisa disembuhkan asal diproses. Gitu. Saya punya klien jadi keinget nih. Jadi ini istri udah umur 50-an atau 60-an ya. Dia mengeluhkan suaminya belum bisa move on dari mantannya. Wow. Jadi dia udah nikah 40 tahun belum move on loh. Bayangin nggak? Jadi bisa nggak sembuh? Bisa asal diproses gitu. Kalau nggak diproses, ya dia nggak tertutup lukanya, masih akan ada terus gitu. Tapi apakah bisa sembuh? Bisa. Yang trauma bisa, depresi bisa gitu ya, asal diproses gitu. Karena kadang-kadang peristiwa patah hati itu sebenarnya bukan itu yang menimbulkan trauma, tapi peristiwa patah hati itu mengingatkan kita akan masa lalu kita di mana kita ditinggalkan dan itu rasanya menyakitkan gitu. Jadi itu yang perlu diproses sebenarnya gitu, karena kita nggak mau lagi merasakan rasa sakit itu, rasa sakit kita ditolak, ditinggal, itu kan yang cukup deep dan perlu kita eksplorasi gitu lebih dalam. Dan tadi bagus tuh, apakah mengalihkan ya? Apakah mengalihkan itu bagus? Menyibukkan diri bagus. Menyibukkan diri itu namanya teknik distraksi.
Teknik distraksi itu memang bagus untuk membuat kita istilahnya kita nggak terlalu terlarut-larut dalam perasaan. Tapi itu hanya sementara. Distraksi itu bagus, tapi hanya sementara. Jadi tetap perlu kita punya waktu gitu, misalkan setiap hari 15 menit buat kita merefleksikan diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita pikirkan, kenapa saya begitu kewalahan gitu sama perasaan ini gitu. Nah itu tetap perlu punya waktu, jadi jangan selalu didistraksi. Kalau enggak kita nggak punya waktu buat mengobati lukanya. Selanjutnya nih, dari @derafi. Saat pulih dari patah hati, rasanya tetap ingin membatasi diri untuk membuka hati kepada orang yang baru. Masih wajarkah jika sikap menutup diri seperti ini berjalan hingga setahun bahkan lebih dari? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih Ki. Jadi ini kebalikan sama pertanyaan sebelumnya. Boleh gak abis patah hati langsung cari pacar gitu kan ya? Kalau ini boleh gak abis patah hati saya menutup diri dulu? Apakah setelah 1 tahun masih wajar? Jadi ini bagus nih. Jadi memang manusia itu unik ya. Yang penting kita tuh dalam kondisi seimbang. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Sebenarnya nggak ada batasan waktu. Apakah 1 tahun ini waktu yang ideal atau gitu. enggak? Lagi-lagi jawaban saya sama. Apakah kamu sudah memproses? Karena ada istilah dalam psikiatri itu fear of intimacy. Kita takut berkomitmen. Mungkin teman-teman punya nggak temen nih atau sahabat yang dia begitu udah mau serius dia langsung menjauhi. Jadi udah mau nikah dia justru yang putusin. Kenapa? Dia fear of intimacy. Dia takut berkomitmen. Jadi biasa ngomongnya gini nih kalau klien saya. Semakin saya sayang sama orang, semakin saya jauhin dia. Paradoks ya. Kok aneh ya? Semakin saya sayang sama orang, semakin saya menjauh. Saya udah ketemu 2 yang kayak gitu. Itu namanya fear of intimacy. Karena sebenarnya di balik fear of intimacy, takut berkomitmen, itu dia tuh fear of rejection. Dia fear of abandonment. Dia takut penolakan. Karena dulu, jauh di masa kecilnya, dia pernah mengalami ditinggal ataupun ditolak. Dan itu menyakitkan banget buat dia. Jadi terbawa gitu ya? Terbawa dan dia nggak mau lagi merasakan itu. Ditinggal oleh orang yang dia sayang. Jadi daripada saya ditinggal oleh orang yang saya sayang, lebih baik saya ninggalin kamu. Gitu ya, lebih baik saya yang tinggalin kamu. Jadi saya punya sense of control. Saya yang punya kontrol. Saya nggak mau jadi si anak kecil itu di mana saya diabaikan, ditinggal lagi. Saya nggak punya kontrol dan dan itu menyakitkan banget. Saya nggak mau lagi ngalamin itu. Makanya itu fear of intimacy gitu. Makanya hati-hati kalau udah 1 tahun belum, apakah ada trauma-trauma tertentu yang perlu diperbaiki itu gitu loh. Selanjutnya, dari anindita.ayu. Apa red flag yang harus disadari ketika mengalami patah hati ya dok? Katanya. Bolehkah menyendiri ketika patah hati? Benarkah tindakan membuang semua barang-barang kenangan akan mempercepat penyembuhan patah hati? Terus bagaimana ciri bahwa telah move on setelah patah hati? Waduh. Wow, pertanyaannya banyak dan bagus semua. Iya, membuang kenangan dengan mantan ya dok ya? Iya. Tadi kayaknya ada 4 pertanyaan. Yes. Pertama, saya nangkep red flag-nya apa gitu ya. Kalau patah hati ini berarti udah bahaya. Red flag-nya gini. 1, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Gitu. Jadi kalau kamu malah abuse diri kamu sendiri dengan bilang seandainya gue nggak gini, aduh gue bego banget ya kenapa gue kemarin banget ya dok ya? Iya, dan akhirnya kamu jadi tenggelam dalam perasaan sedih atau cemas atau guilty feeling dan kamu jadi nyalain diri sendiri. Padahal kamu perlu punya hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri dulu, baru bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain gitu. Itu yang pertama red flag-nya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, bolehkah menyendiri ketika patah Oke, hati? ini juga penting nih. Boleh gak menyendiri? Boleh, tapi ada tapinya. Menyendirinya jangan malah menyalahkan diri dan ruminating. Ruminating tuh tadi tenggelam dalam spiral keputusasaan dan kita malah seandainya, gue seharusnya. Nah itu 2 kata itu tuh yang bahaya tuh. Seandainya gue gini, seharusnya gue begini. Kalau menyendiri kayak gitu nggak boleh. Iya, itu nggak boleh. Menyendirinya itu kita coba merefleksikan diri kita. Kenapa ya saya berpikir saya tuh mengalami kesedihan ini gitu. Kenapa saya mempercayai kalau saya nggak bisa tanpa dia. Nah, kita refleksi gitu. Ada apa sih di masa lalu kita? Gitu. Itu yang perlu. Jadi kita mencoba mengenali diri kita lebih lanjut atau self-awareness lah. Itu ya. Nah, yang ketiga tadi boleh nggak? Saya ingat buang-buang barang mantan ya. Buang-buang barang Nah, dari ini pemberian mantan betul. ya dok ya? Jawabannya tergantung orangnya. Jadi gini, kayak saya sendiri nggak buang barang mantan sih untuk move on gitu ya. Mungkin banyak yang nonton juga, saya nggak usah buang barang. Ya karena tiap orang beda-beda. Tapi buat orang-orang yang terlalu melekat, atau kita sebutnya attachment ya,
terhadap barang itu tuh mengingatkan memori yang luar biasa. Contoh cincin tunangan, terus nggak jadi menikah, itu kan menyakitkan banget ya. Atau boneka pas ulang tahun, bukan ulang tahun, pas 1 tahun Anniversary gitu ya dok ya. Terus boneka itu. Dan itu kalau itu terlalu melekat dan mengingatkan kita dan tiap kita ingat itu malah sakit gitu ya. Yes. Ya buang aja. Buang aja, Tapi nggak kalau sayang mahal, jual aja mendingan. Betul. Jual aja, jangan Setuju dibuang. nih dok. Iya, kan mahal tuh ya. Setuju iya. Kalau kayak cincin gitu ya, mahal. hadiah ulang Jual tahun aja, jual jual. aja. Digadein lah. Ya, jadi buat Iya, jual biaya lah. healing ya dok. Iya. Jangan dibuang ke laut gitu, sayang gitu Sayang. loh. Atau Bener, disumbangkan bener. kalau boneka gitu kan ya, kan Iya, banyak orang yang betul. membutuhkan. Ya, atau kalau hadiah ulang tahun kasih untuk kado gitu. Iya, iya. Pokoknya kita mencari keuntungan ya dok. Benar. Jangan mau rugi dong. Oke, menarik sekali kan tuh. Selanjutnya nih dok, tunggu, ada tadi lagi, ada yang keempat iya kan? masih ada kenangan. Oh, bagaimana ciri bahwa telah move on setelah patah hati Yang dok? keempat nih, ciri move on setelah patah hati. Jadi gini, kita ini kan nggak bisa melupakan ingatan. Jadi kadang-kadang ada klien yang nanya, dok boleh nggak saya dilupain memori ini? Nggak bisa gitu. bisa ya, Dok. Kita ini diciptakan Tuhan memang bukan untuk melupakan gitu ya, tapi kita ambil pelajarannya. Jadi ciri move on yang kita udah move on, ciri-cirinya kita masih ingat, oh dulu saya pernah makan di restoran ini sama dia. Oh dulu saya pernah ke toko ini nih, terus kayak kita happy bareng gitu ya. Kita ingat, tapi perasaan kita biasa aja. Nah itu ciri move on. Oke, tapi ada yang pura-pura, gimana tuh dok membedakannya tuh dok? Yang paling tahu cuma diri kamu sendiri kan. Oke. Makanya jangan bohongi diri kamu sendiri. Kalau emang masih sedih ya keluarin aja, ungkapkan aja, diterima. Jangan disangkal, nggak boleh. Saya jadi keinget klien saya juga ya. Dia susah move on sampai tiap malam kan nangis nih. Sampai dia tuh kayak, udah dong stop, saya nggak mau nangis. Stop, bego banget sih gue kayak gini aja nggak bisa move on. Jadi nyalahin diri sendiri gitu ya? Semakin ditentang perasaan kita, semakin tantrum dia. Makin menjadi-jadi. Jadi caranya jangan ditentang, jangan disangkal, terima aja. Itu diri kamu sendiri loh. Terima, di-embrace, dipeluk, ya udah dikelola aja gitu. Lama-lama akan surut sendiri kok dengan diterima. Oke, selanjutnya nih dari salsa_collection23. Seberapa efektif self love dengan bersenang-senang, shopping dan segala macam untuk membantu seseorang untuk bangkit dari patah hati, dok? Oke, pertanyaan bagus. Penting banget. Self love itu kan bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri ya. Mungkin kalau penanya ini tadi shopping. Boleh banget, tapi juga inget ya, harus bijak dalam mengatur keuangan. Jangan sampai shopping banyak, pinjol gitu ya. Betul. Jadi ngutang dikejar debt collector, depresi ke saya juga. Jangan ya, tetap shopping, boleh, tapi ya bijak-bijak lah ya. Itu kan bukti bahwa dia kan sayang dirinya sendiri, bagus. Dan gak cuma shopping ya, self love itu bisa tadi melakukan hal-hal yang kamu senengi, hobi kamu. Biasanya tuh kalau kita dapet pasangan yang toksik gitu ya, itu kan biasa kita dikekang banget, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak boleh ketemu, dan kita jadi kayaknya menjauh dari lingkungan kita. Nah, sekarang dekatkan lagi lah diri teman-teman si penanya ini sama keluarga, sama sahabatnya, yang tadinya nggak bisa tuh mendekat lagi gitu loh. Lakukan hal-hal yang disukai, hobi, coba hal-hal baru yang dari dulu ingin kamu lakukan tapi nggak pernah gitu. Apapun gitu ya, kan hidup ini cuma sekali ya, jadi lakukanlah gitu. Nah itu kan contoh self love juga. Nah, pertanyaan yang terakhir nih dok, ternyata dari @G_Faifa. Sebenarnya berapa lama sih kita boleh merasakan patah hati? Adakah ciri-ciri tertentu sehingga dianggap sudah parah nih dan harus konsul ke dokter? Oke, pertanyaan terakhir ini ya. Oke, bagus juga. Tapi tadi dari pertanyaan sebelumnya sebenarnya sudah hampir terjawab ya. Jadi kapan patah hati itu udah nggak boleh gitu ya, udah bahaya Betul. gitu ya. Yes. Tadi itu kalau kita udah overwhelmed sama perasaan kita, sama emosi kita. Emosi cemas, emosi sedih, merasa frustasi, merasa kecewa, merasa bersalah, merasa marah, dan kita overwhelmed. Jadi kita tertekan dengan semua perasaan itu, nah itu udah red flag tuh, udah red flag ya. Itu tanda udah nggak baik lah buat diri kita gitu. Terus, apa tadi yang kedua? Yang kedua, berapa lama sih boleh merasakan patah hati? Oke, berapa lama tadi tiap orang beda-beda. Kenapa sih tiap orang beda? Karena tiap orang itu beda-beda menginvestasikan. Misal gini Ki, kamu kehilangan 1 juta sama 100 juta beda dong. Rasa sakit hatinya beda. Nah, ada orang yang pacaran itu udah menginvestasikan semuanya. Menginvestasikan harapannya, mimpinya. Bahkan nanti kita nikah ya, kita punya anak 2 ya. Sudah berandai-andai kemana-mana ya kita dok? akan bikin keluarga sama dia. Itu kan udah menginvestasikan semuanya. Harapan, impian. Jadi kayak diri dia itu seolah-olah adalah pasangan dia juga. Dan ketika kita putus, seolah-olah kita kehilangan diri kita gitu.
Nah itu kan lebih menyakitkan dibandingkan yang pacaran biasa aja, yang long distance, yang mungkin juga belum ngomongin tentang nikah, Santai belum aja ngomongin gitu ya, Dok, ya. santai dan baru 2 bulan putus. Jadi kan tentunya berbeda. Jadi tiap orang itu beda-beda, tergantung seberapa banyak kamu menginvestasikan. Tapi mau seberapa banyak pun, intinya belajarlah melepaskan. The art of letting go ya, belajarlah melepaskan dan sadari bahwa kamu tuh paling penting menyayangi diri kamu sendiri gitu. Miliki hubungan yang baik dengan dirimu sendiri gitu. Oke, tapi nih Dok katanya satu lagi nih. Kapan katanya harus konsul ke dokter? Iya. Ketika udah mencoba berbagai cara. Oh itu tadi ya Dok ya? Udah coba journaling, coba shopping, Oke. coba melakukan sesuatu, tapi kok nggak ada minat ya? Nggak ada energinya, di kantor nangis terus, atau jadi makin menjauh sama orang lain, makin terisolasi, nah itu saatnya cari bantuan. Jadi closing statement-nya, patah hati itu emang menyakitkan, tapi percayalah kamu nggak sendirian. Mungkin hampir semua orang pernah mengalami patah hati, dan sebagian besar orang bisa untuk move on. Yang terpenting, sayangilah diri kamu sendiri, milikilah hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri. Dan saya pakai quotes penutup terakhir ya. Jadi, it hurts to let go. Memang menyakitkan untuk melepas. But sometimes, it's more hurtful to hold on. Tapi terkadang lebih menyakitkan jika kamu bertahan. Mungkin itu aja dan semoga bisa mendapat manfaat dari acara hari ini ya. Oke, sangat bermanfaat ya Dok ya. Teman-teman di sini juga seneng banget ya dengerinnya. Oke, terima kasih Dokter William sudah mampir ke Vimela untuk yang sekian kali. Kita tunggu lagi, pokoknya semoga kita ada waktu bekerja sama lagi ya Dok ya. Amin. Oke, terima kasih ya udah diundang. Oke, sahabat Vimela, itu tadi kita sudah berbincang, berdiskusi mengenai bangkit dari patah hati. Semoga apa yang kita sudah diskusikan hari ini, yang pertanyaan-pertanyaan sahabat Vimela semoga terjawab semuanya dan semoga bisa membantu kalian untuk kembali bangkit setelah patah hati. Sekian Vimela Asli Expert kali ini, sampai jumpa lagi di Vimela Asli Expert selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.